Terima kasih atas sambutannya. Baik, sebelum memasuki acara ketiga, izinkan saya untuk memperkenalkan pemateri kita yang luar biasa pada pagi hari ini. Baik, Mas Ilham memiliki nama lengkap Ilham Rianto dan merupakan alumni dari UPN Veteran Jawa Timur jurusan Ilmu Komunikasi. Beliau lahir di Australia pada 9 Juni tahun 1998. Saat ini beliau berprofesi sebagai freelance videographer dan juga sebagai content creator. Mas Ilham memiliki jam terbang yang tinggi di dunia konten, banyak pengalaman terkait yang bisa diacungi jempol. Langsung saja kami persilakan kepada Mas Ilham untuk memberikan materi yang telah dipersiapkan. Kepada Mas Ilham, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum, halo semuanya. Halo Mas. Ya, selamat pagi semuanya. Hari ini, teman-teman mahasiswa atau mungkin dari warga sekitar juga ada yang ikut kah? Oh ya. Ada Mas. Ada yang dari. Oke. Jadi hari ini aku diberi kesempatan sama teman-teman untuk memberikan materi terkait digital marketing, digital content marketing. Nah, di sini aku buat presentasinya dengan judul Content Creation: The New Way of Marketing. Kenapa The New Way of Marketing? Ini aku langsung ke materi, nggak apa-apa ya. Jadi sebelum masuk ke situ, ini bisa di next slide-nya. Oke, jadi teman-teman kalau misalkan lihat Instagram atau TikTok, seberapa sering kita melihat konten yang membuat kita ingin membeli sebuah produk? Seperti contohnya dalgona. Dalgona sempat menjadi makanan yang viral dan banyak orang yang ingin membuatnya sendiri dan ada juga yang sampai harus rela antri dengan antrian yang sangat panjang untuk membeli dalgona yang dibuat di tempat yang menjualnya. Dan juga seperti mie gacoan, salah satu alasan kenapa mie gacoan sampai sekarang itu kalau misalkan kalian ke sana, kalian pasti ngelihat bahwa di mie gacoan itu sangat ramai dan mesti harus antri, selalu harus antri. Nah, itu mungkin adalah salah satu dampak dari pengaruh dari digital content marketing itu sendiri. Jadi memang konten-konten yang sering kita lihat di dalam sosial media Instagram atau TikTok, itu semua adalah salah satu bentuk dari digital content marketing. Jadi kita itu kadang ngerasa kayak kita itu nggak ngelihat iklan, tapi kita ngelihat sebuah konten dan kita mau lihat konten bukan lagi sebagai sebuah iklan bagi kita yang melihatnya. Oke, jadi kayaknya ini teman-teman yang megang sharing screen, sebenarnya aku mau nunjukin beberapa video. Kira-kira bisa nggak ya? Kalau belum bisa, saya lanjut aja sih. Gimana? Teman-teman dari panitia, apakah saya bisa nunjukin beberapa video? Bisa, Mas. Bisa ya? Oke, jadi sebenarnya ini aku ada beberapa video yang mungkin teman-teman pernah lihat di TikTok atau di Instagram, tapi ini saya ngambilnya dari TikTok sih. Jadi ini adalah beberapa video yang sebenarnya kontennya itu mengiklankan, tapi kita nggak sadar karena konten yang dia bikin. Coba ya. Oke.
Ini saya mulai. Bisa lihat semuanya ya? Oke. Oke, itu yang pertama. Terus ini nanti ada yang kedua. Oke. Ntar masih ada ini. Oke, ini kayaknya tadi dari aku mulai videonya nggak ada suaranya ya, teman-teman? Nggak ada apa? Nggak ada ya? Mohon maaf Mas, tadi nggak ada suaranya. Walah, kok nggak ada yang bilang. Oke, coba. Ini and scared of cockroaches, apa udah ada suaranya? Iya, sudah Mas. Sudah ada. this. It is a bug grabber and it allows Bentar. Kok nggak ada yang nggak ada yang jawab? Ini saya nggak tahu. Ini udah ada suaranya apa belum nih? Sudah ada Mas. Oke. you to grab bugs Saya ulang lagi ya. Mohon maaf. without getting close. Nggak paham kalau ternyata nggak di sound share juga. Oke, bentar. If you're a little pussy and scared of cockroaches, then you need this. It is a bug grabber and it allows you to grab bugs without getting close to it. Once caught, you can dispose of them outside easily. Bentar. Ada ya. Nah, yang ini.
lagi dan lagi gue nemuin diskon. Mana seret lagi habis lebaran, tapi ini momen langka sih. Hampir semua model out ini diskon. Nggak bisa banget buat dicari. My point of view, shirt jaket kayak gini tuh effortless banget buat styling, bakal dijudge mahal banget outfit lo. Even diskonan orang bakal bilang lo ngerendah sih. Jarang-jarang kan tipe bodo amat makan instan jaket bulan. Enggak deh, gue udah prepare biar belanjanya hemat. Credivo FlexiCard, promonya diskon 50% sampai 200.000 cuy. Udah nggak ada minimum transaksi. Tenor nyicilnya bebas sesuka hati. Lumayan banget kan. Jadinya yang mau belanja di gerai Oke. fleksibel banget. Stay fashionable on a budget. Oke, jadi tadi itu ada beberapa contoh konten TikTok yang kalau kita nonton tuh kerasanya nggak kayak ngelihat konten kalau seandainya kita main TikTok atau Instagram. Dan itulah menariknya kemampuan yang bisa diberikan oleh konten marketing itu sendiri. Oke, saya mau lanjut di presentasinya. Nah, boleh di next. Oke, jadi sebelum kita masuk terlalu dalam, jadi aku akan ada aturan untuk diriku sendiri buat teman-teman. Jadi model materi kali ini adalah sharing. Jadi saya akan mempresentasikan berdasarkan pengalaman yang saya miliki dan semoga pengalaman yang saya miliki ini bisa saya bukan berarti saya tahu segalanya, tapi saya di sini mencoba untuk memberikan apa yang saya pahami selama ini, apa yang saya kerjakan selama ini untuk teman-teman. Nah, nanti pertanyaan dari saya mungkin bisa langsung teman-teman jawab, itu boleh ya langsung. Jadi misalkan saya bertanya kepada teman-teman, itu mungkin bisa. Dan yang terakhir adalah correct me if I'm wrong, karena yang pasti kita semua manusia pasti pernah bisa melakukan kesalahan, jadi itu adalah aturan terakhir dari saya. Correct me if I'm wrong, betulin kalau misalkan seandainya nanti ada salah di perkataan atau di dalam materi saya yang kurang dipahami. Oke, makasih. Lanjut. Oke, jadi kan tadi saya ngomongin TikTok mulu nih. Nah, karena memang TikTok ini mampu merubah cara marketing modern. Seandainya kalau misalkan kita lihat dulu cara marketing sebelum digitalisasi, maka harus ada orang yang keliling SPG ataupun SPB untuk menyebarkan tentang produk kita. Atau mungkin kita harus keliling membagikan brosur atau flyer di jalanan, dan mungkin ada yang SPG yang harus jalan-jalan keliling door to door, dan mungkin itu juga akan sangat melelahkan bagi orang yang melakukan itu ya. Jadi sebenarnya dengan adanya digitalisasi ini, semua bentuk marketing itu sebenarnya sudah bergeser dan bahkan lebih mudah daripada sekarang. Kalau seandainya sebelum adanya TikTok, itu bisa kalian ketahui itu ada Facebook Ads, ada Instagram Ads. Jadi Instagram dan WhatsApp itu satu bagian dari Facebook Ads gitu ya. Jadi karena mereka satu perusahaan. Dan memang dulu Facebook Ads adalah andalan dari para digital marketer di seluruh dunia. Karena dari Instagram dan WhatsApp sendiri serta Facebook itu paling banyak dibandingkan sosial media yang lain. Nah, dengan adanya TikTok yang muncul, TikTok ini sebenarnya mampu merubah berbagai cara marketing modern kali ini. Karena seandainya kita melihat TikTok dan melihat konten yang sedang FYP atau viral, kita bisa melihat sebuah video itu tanpa ngerasa bahwa itu adalah sebuah iklan. Contohnya seperti tadi, beberapa video yang saya tampilkan itu adalah beberapa konten yang muncul di FYP saya. Jadi saya, ini aku scrolling di HP saya dan ternyata, ini ternyata sebenarnya ada iklannya, tapi kenapa aku nonton sampai terakhir gitu loh. Karena aku sebenarnya menikmati video itu, dan di balik itu ada ceritanya dan akhirnya kita tertarik.
dan kita ya itu tadi kita nggak ngerasa bahwa itu sebenarnya adalah iklan untuk yang mana tadi yang itu ada bapak-bapaknya jualan mie hot plate. Siapa tahu itu sebenarnya mungkin anaknya yang bikin kontennya, kita juga nggak tahu. Mungkin sana untuk membelinya. Nah, dengan perubahannya ini, IG itu atau Facebook secara keseluruhan ini kayak ikut-ikutan TikTok gitu loh. IG ini kayak akhirnya mereka bikin Instagram Reels gitu kan. Nah, sebenarnya Instagram Reels seperti teman-teman tak ketahui semua, itu sebuah peniruan dari TikTok sendiri itu sebenarnya. Jadi dengan melihat perubahan pesat dari TikTok itu sendiri, akhirnya IG, waduh, aku harus ikut nih, aku nggak boleh kalah nih. Akhirnya mereka membuat sebuah fitur Instagram Reels yang akhirnya banyak orang yang bilang mirip dengan TikTok atau bahkan konten-konten TikTok itu dimasukin ke Instagram Reels. Nah, kayak gitu. Jadi ya itu ya, ada perubahan dari marketing yang awalnya harus offline dulu, lalu ada kemampuan untuk kita bisa digitalisasi dengan Facebook Ads, Facebook Marketplace, Instagram Ads. Lalu sekarang yang paling unggul untuk digunakan adalah TikTok sebagai content marketing. Oke, boleh di next. Oke, jadi ini adalah data dari TikTok itu sendiri. Jadi saya ambil ini dari situs TikTok itu sendiri. Mereka menjelaskan keunggulan dari TikTok tentunya. Nah, ini untuk di Indonesia sendiri, rata-rata pengguna TikTok di Indonesia itu nonton sekitar lebih dari 100 video per hari. Jadi lebih dari sekitar 30 miliar views atau yang nonton dalam sebulan. Jadi sangat banyak ya. Apalagi Indonesia ini adalah salah satu penggerak dari TikTok itu sendiri kayaknya. Kadang-kali aku ngelihat konten TikTok yang dari luar negeri, yang mana ternyata komenannya itu full orang Indo gitu. Jadi memang Indonesia ini sangat pengaruhnya di TikTok itu sangat besar. Jadi aman sekali seandainya kita memiliki sebuah bisnis dan kita tidak mencoba untuk terjun ke dalam TikTok itu sendiri. Oke, boleh di next. Oke, jadi untuk orang Indonesia sendiri, Gen X adalah atasnya millennials atau mungkin yang umurnya di atas 40-an sekarang. Nah, ternyata Gen X ini, pengguna TikTok yang Gen X ini 1,5 kali lebih untuk membeli sebuah produk dari TikTok, untuk memberi sebuah produk yang viral di TikTok. Jadi sebenarnya nggak hanya anak muda, tapi ternyata orang-orang yang sudah 40 tahun ke atas itu sering banget menggunakan TikTok, dan bahkan mereka yang cenderung untuk membeli produk-produk yang ada di TikTok. Oke, boleh di next. Nah, justru tadi kan saya bilang Gen X, yaitu atasnya millennials. Nah, ternyata millennial sendiri itu lebih kecil kemungkinannya untuk membeli produk dari TikTok itu sendiri daripada Gen X. Jadi sebenarnya orang yang pikir bahwa kayaknya sosmed ini yang ini targetnya atau yang penggunanya ini hanya orang-orang muda aja, ternyata enggak. Ternyata millennials, ternyata justru Gen X itu yang paling banyak untuk membeli sebuah produk dari TikTok. Nah, terus boleh di next. Nah, Gen Z sendiri, mungkin kita dan teman-teman mahasiswa yang sekarang nonton, ya, kita akan bagian dari Gen Z. Nah, justru kita masih tetap lebih rendah daripada Gen X untuk membeli sebuah produk gitu loh. Jadi ternyata justru mereka yang beli produk itu bukan anak-anak muda, bukan millennials, tapi mereka yang sudah berkeluarga, bapak-bapak atau ibu-ibu yang justru malah membeli produk dari TikTok. Oke, boleh di next. Nah,
ini tadi yang dari berdasarkan data itu tadi. Jadi pengguna TikTok itu sebenarnya jadi 3 dari 4 orang itu setidaknya udah memiliki pekerjaan. Nah, ini menunjukkan kevalidan data yang tadi kita lihat sebelumnya, bahwa ternyata lebih banyak orang yang sudah bekerja saat main TikTok daripada mereka yang belum bekerja. Terus setelah itu juga ada 3 dibanding 5 itu sudah menikah atau sudah menikah. Jadi ini menunjukkan data itu tadi ya, bahwa sebenarnya yang pengguna TikTok itu sebenarnya lebih banyak dari mereka yang sudah menikah. Itu juga tadi 3/5 adalah orang tua. Jadi justru malah orang tua yang lebih banyak menggunakan aplikasi TikTok dibandingkan anak-anak muda itu sendiri. Atau mungkin orang tua yang masih anak muda mungkin kayak gitu. Itu bisa juga sebenarnya. Jadi kalau misalkan kita melihat data yang sudah valid dan dibuat oleh TikTok ini sendiri, menunjukkan bahwa sebenarnya pengguna TikTok itu nggak hanya anak-anak muda, tapi ternyata justru malah orang-orang yang berusia 40-an ke atas, bapak-bapak, ibu-ibu, itu justru mereka yang lebih sering menggunakan TikTok, dan justru mereka adalah pasar utama dari TikTok itu sendiri. Jadi produk-produk yang paling sering dibeli itu justru dari mereka yang usianya di atas 40-an itu tadi. Oke, boleh di next. Jadi sebenarnya memang apa sih sebenarnya konten yang menarik banyak views? Apakah konten joget-joget atau konten edukasi dan sebagainya macamnya? Mungkin kalau misalkan ini Cika yang saya tunjukin di dalam slide ini, dia kan memang viral banget kalau misalkan dengan konten jogetnya. Nah, mungkin kalau misalkan kalian bisa cepat viral, itu salah satu contohnya mungkin bisa seperti ini dengan bikin konten joget, tapi seandainya kalian bikin konten seperti ini akan susah untuk menarik target audiens ya, atau target pasar yang dibutuhkan. Karena kalau misalkan konten seperti ini tidak akan berpengaruh terhadap produk yang akan kita beli, ini hanya akan membuat kita viral aja. Jadi, dan viral pun itu kalian pertama harus cantik, harus cantik banget atau ganteng banget gitu. Kalau misalkan nggak kayak gitu, itu juga susah banget untuk kita bisa viral. Jadi sebenarnya kita cari yang alami aja, yang natural aja, yang semua orang sebenarnya bisa untuk viral. Oke, boleh di next. Nah, ini berdasarkan hasil analisa dan beberapa saya juga belajar dari beberapa materi yang mereka itu memang fokusnya atau ahlinya di bidang sosial media. Nah, ternyata ada 3 tipe konten yang itu sering untuk viral dan bisa berpengaruh terhadap produk atau brand yang ini. Nah, dari konten edukasi ini sebenarnya bisa berbagai macam, tergantung dari teman-teman bagaimana kalian itu memiliki produk itu dan bagaimana produk itu bisa diberikan edukasi kepada masyarakat bahwa ternyata produk kita ini seperti ini loh. Atau mungkin produk kita ini bisa dipakai untuk ini loh, dan berbagai macam hal lainnya. Seperti jika kalian misalkan jualan hijab, kalian bisa bikin tutorial hijab, dan ternyata saat ada seorang membuat tutorial hijab, atau bahkan hanya orang berjalan menggunakan hijab dengan diberi teks yang memiliki informatif terkait suatu informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, bisa kalian lihat di kolom komentarnya, pasti ada yang kayak spill hijabnya Kak, atau mungkin bahkan yang nulis spill hijabnya itu temannya sendiri atau bagaimana, saya juga nggak paham. Itu mungkin bisa jadi salah satu strategi untuk misalkan kontennya udah viral duluan, udah masuk FYP, udah dengan FYP dan viral itu bisa diselipkan ke dalam kolom komentar seperti itu, kayak spill hijabnya,
Nah, kayak gitu. Jadi kayak misalkan BTS makeup itu kan sebenarnya juga bisa. Kalau misalkan kita lihat BTS make up seseorang, terus misalkan dia menggunakan produk make up yang dia gunakan, itu bisa. Itu juga mudah untuk viral. Bagaimana dengan caranya untuk melakukan itu? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita bercerita tentang bagaimana untuk melakukan itu. Jadi usahakan kita itu tidak secara langsung, misalkan kita secara langsung, ini hijabnya Kak. Nah itu biasanya kalau misalkan kalian mau kayak gitu, itu ada di TikTok Live, itu beda lagi nanti. Nah tapi untuk konten utama yang harus kita bikin adalah konten-konten yang sifatnya itu menghibur dan tidak membuat penonton tuh pengen cepat skip gitu. Nah, yang kedua adalah konten trending. Konten trending ini sebenarnya bisa mengikuti kayak misalkan tadi ada kan video yang Dior, itu sebenarnya kan mengikuti konten trending, dan walaupun sebenarnya itu adalah konten trending, sebenarnya itu bisa jadi iklan sendiri untuk Dior gitu loh. Jadi bahwa menunjukkan ini loh brand-brand mahal yang sebenarnya masyarakat, mungkin ada masyarakat yang nggak tahu, akhirnya jadi tahu. Akhirnya mereka bisa tahu bahwa oh ini ternyata brand mahal, tapi ternyata brand mahal itu sendiri bisa sebenarnya brand mahal itu nggak perlu terlihat, nggak perlu ada tulisan brandnya itu sendiri, tapi berdasarkan bagaimana cara berpenampilan dan cara penampilan yang baik, yang bisa menunjukkan bahwa ini adalah brand yang mahal, itu juga sesuatu yang bagus gitu loh. Nah, terus dari konten trending itu bisa, misalkan kalian juga bisa melakukan reaksi video dari video yang sudah trending, atau melakukan mengikuti tren yang ada waktu itu, dan kita selipkan konten trending itu sendiri. Dan itu sebenarnya tergantung teman-teman bagaimana cara kalian bisa menyelipkan konten itu sendiri sih. Jadi kayak apa ya namanya, disambung-sambungin gitulah. Jadi ya bisa harus cari celahnya untuk bisa masukkan brand kalian ke dalam sebuah konten trending. Nah, selanjutnya konten yang bisa viral adalah konten personal. Nah, konten personal itu lebih seperti apa sih? Konten personal itu seperti kayak day in my life atau travel video. Tadi kan aku juga udah menunjukkan sebuah travel video, dan mungkin teman-teman kemarin juga ada yang bikin video tentang taman hutan pakal itu ya. Nah, itu juga ada sebenarnya ada yang menarik, dan misalkan kayak diberikan jalan cerita, storytelling, itu sebenarnya akan menjadi lebih menarik karena orang akan melihat sesuatu yang berbeda dibandingkan yang lainnya. Jadi sebenarnya pesan atau cerita itu sendiri itu sangat penting untuk bisa membuat sebuah konten kita itu viral. Nah, jadi itu tadi pilar utama untuk membuat sebuah konten yang bisa digunakan untuk marketing, yaitu dari konten edukasi, konten trending, dan konten personal. Oke, boleh di next. Jadi sebelum kita mau melakukan posting sebuah konten, ada beberapa pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada kita sebelum membuat konten itu sendiri. Jadi seperti tadi konten edukasi seperti tadi kita harus masukkan nilai dalam konten kita. Jadi misalkan itu tadi, kalau misalkan kita mau jual hijab, kita jangan hanya jual hijab, tapi misalkan kita juga jelasin di dalam konten itu tadi kayak tutorial hijab, atau misalkan kalian bisa jelasin tipe-tipe kain dan sebagainya macamnya. Jadi setidaknya masyarakat atau audiens mendapatkan suatu nilai. Nah, apakah ini untuk saya atau audiens saya? Nah, ini yang terkadang itu terjebak oleh para konten kreator, di mana para konten yang kita bikin tuh sebenarnya kita hanya melihat dari sudut pandang kita saja. Kita nggak melihat sudut pandang dari pasar kita atau audiens kita. Jadi coba kita mencoba untuk mencari pemahaman yang sama dengan audiens kita. Sebenarnya audiens kita ini
pengennya yang seperti apa sih, demografi dari brand kita atau produk kita itu yang seperti bagaimana sih. Nah, itu yang harus diperhatikan, bagaimana demografi dan sebagainya macamnya. Jadi misalkan apakah ini kontennya untuk anak-anak muda misalkan, karena kita mau jual produk untuk anak-anak muda ya kita harus cari tahu apa yang dibutuhkan oleh anak muda itu seperti apa. Misalkan untuk orang-orang tua ya, tadi yang di atas 40-an yang kemungkinan pembeliannya itu justru lebih besar daripada anak-anak muda. Nah, itu mungkin kalian juga harus mengemas bagaimana itu masih bisa menarik untuk dilihat. Nah, seperti itu. Jadi yang ketiga yang harus kita pertanyakan adalah apakah ini sesuai dengan brand yang saya bangun. Jadi kalau misalkan kalian bikin sebuah konten, itu kalian usahakan tidak lepas dari konten utama yang selama ini dibuat. Nah, ini makanya susahnya konten-konten joget atau akun TikTok yang joget itu susah banget untuk membuat sebuah selingan produk. Karena apa? Karena ya konten utama mereka adalah konten joget. Akhirnya saat mereka mencoba untuk membuat sebuah konten yang untuk mengiklankan brand mereka atau mengiklankan brand orang lain, itu akan susah karena relatif utama penontonnya hanya ingin lihat orang joget, nggak ingin lihat konten-konten yang lain. Nah, itu adalah susahnya apabila memang ada akun-akun yang viral yang tidak memiliki nilai, yang hanya untuk mencari popularitas saja. Nah, itu yang susah untuk orang-orang yang susah untuk apabila mereka ingin membuat sebuah brand dengan produk yang ingin mereka jual atau mereka pasarkan. Oke, boleh di next. Jadi komposisi konten yang viral itu ada 4 macam, yaitu konten yang mengedukasi, entertaining, emotional, dan engaging. Yang pertama mengedukasi, seperti yang tadi saya sudah sampaikan kepada teman-teman semua, bahwa kita harus memberikan manfaat atau nilai kepada audiens itu sendiri. Lalu komposisi konten yang viral tuh di samping mengedukasi itu harus entertaining, harus menghibur. Karena kita kan sebenarnya kalau ngelihatnya di waktu luang kita ingin melihat sebuah hiburan, jadi kita ingin melihat sebuah hiburan. Makanya terkadang saat saya sendiri ya, kalau misalkan buka Instagram, itu kadang kayak udah cenderung mulai males buka Instagram, karena dengan adanya Facebook Ads sendiri, Instagram Ads itu justru kita nggak melihat hiburan itu sendiri, kita malah melihat iklan. Nah, ini makanya kerennya TikTok itu justru nggak perlu biaya untuk mengeluarkan iklan. Kita sebenarnya bisa melakukan pengiklanan itu sendiri dengan membuat sebuah konten yang mengedukasi dan menghibur. Jadi di samping itu, kalau kita ingin membuat sebuah konten, kita harus memberikan rasa kepada penonton kita. Kita harus memberikan, kalau misalkan tadi ada rasa senang, ada rasa sedih yang bisa diberikan, sehingga dengan adanya rasa sedih terkait seseorang penjual makanan, akhirnya itu bisa viral dan membuat orang yang penjual makanan itu bisa viral lagi. Itu mungkin dikarenakan adanya rasa emosional yang dibangun dari konten itu. Jadi memang rasa emosional yang dibangun dalam sebuah konten itu penting. Apakah rasanya itu bisa senang sekali atau justru sedih, itu bisa mungkin kayak konten terharu juga, bagaimana storytelling dan membuat sebuah kisah, dan itu bisa menarik penonton untuk menonton terus sampai akhir. Dan akhirnya justru dari konten-konten itu orang itu ingin untuk membeli sebuah produk ya. Jadi memang harus ada rasa emosional itu sendiri. Nah, setelah kalian sudah membuat sebuah konten ini, kalian harus pastikan bahwa konten kalian itu engaging atau membuat penonton ingin melakukan sesuatu terhadap konten, entah apa itu nge-like atau komen atau nge-share. Jadi ini adalah tingkatan untuk bagaimana kalau misalkan di TikTok itu akan membuat konten kalian lebih cepat viral. Jadi semakin urutannya dari like, paling like banyak itu akan membuat viral, terus komen banyak, terus share, terus completion rate. Completion rate itu artinya apa? Adalah bagaimana yang nonton konten kita itu nonton sampai akhir. Nah, setelah nonton sampai akhir, terus diulang lagi. Makanya justru
kebanyakan konten yang viral itu justru malah konten-konten yang pendek durasinya, tapi ada juga yang panjang durasinya karena mungkin mengandung nilai atau mengedukasi dan menghibur dari awal sampai akhir. Kalau misalkan tadi saya nunjukin video yang dia itu di H&M, terus ternyata dia juga nyelipin iklan Gradivo di dalam itu. Nah, itu kan 47 detik untuk menonton sampai akhir dibandingkan konten sebelumnya yang hanya 15 detik, 11 detik. Tapi kenapa kok ada yang orang mau nonton sampai akhir, atau misalkan kayak konten Dior tadi, karena itu ada sebuah storytelling yang ada di dalam konten itu, akhirnya orang mau nonton dari awal sampai akhir. Jadi memang harus dilakukan seperti itu jika seandainya kita ingin membuat sebuah konten yang viral. Oke, boleh di next. Nah, jadi kalau ini adalah tipe konten viral. Jadi ini ada bagaimana kita ingin mengemas konten kita agar bisa viral nanti. Jadi itu ada 3 macam. Ada yang white content, ada yang gray content, dan ada yang black content. Nah, untuk white content sendiri itu adalah konten yang 100% positif. Jadi nggak ada konflik, tapi masyarakat bisa senang untuk nonton. Salah satu contohnya itu kayak pamer tapi nggak merendahkan apapun. Prinsip misalnya kita kayak membandingkan suatu produk, misalkan produk A dengan produk B. Nah, itu kan adalah sesuatu yang mempertanyakan atau memberikan perlawanan di dalam suatu, walaupun sebenarnya ini tidak arahnya ke konflik, tapi ada juga yang arahnya ke konflik, itu bisa, tapi tidak sepenuhnya untuk melawan sebuah gagasan atau ide itu sendiri. Jadi dengan kita mempertanyakan sesuatu ide yang lain dengan memberikan ide kita, itu bisa membuat itu adalah salah satu konten yang bisa viral. Terus lalu ada yaitu black content. Nah, black content ini justru konten yang membuat audiens terhadap suatu individu atau audiens itu geram terhadap konten kreator tersebut. Bisa jadi seperti konten kreator yang mana itu dia sering menjelekkan suatu produk atau suatu orang, atau menjelekkan atau sering marah-marah misalnya. Kalau misalkan kayak konten yang bisa justru malah merendahkan yang lain atau justru malah bikin kita emosi, entah emosi ke konten kreatornya atau kepada informasi yang ditujukan misalnya. Nah, itu adalah black content. Jadi menimbulkan konflik. Nah, itu adalah konten yang bisa viral, yaitu konten yang justru malah menimbulkan konflik, menimbulkan drama, itu adalah salah satu konten yang bisa viral. Nah, tapi usahakan, walaupun ini mudah untuk viralnya, kita usahakan untuk tetap berada di white content sama grey content. Kita usahakan untuk menghindari dari konflik, kita bikin komunitas yang positif, itu pastinya untuk kebaikan kita bersama semua sebagai content creator ataupun penonton. Oke, mungkin bisa di next. Nah, sebenarnya untuk saya sendiri, pengalaman saya sendiri di dalam TikTok itu, saya dulu sempat bikin akun ini, Light Media, yaitu akun saya yang sebenarnya untuk menyampaikan materi informasi yang ada di dalam dunia. Karena saya lihat ada banyak materi-materi atau media informasi yang belum disampaikan, atau saya berusaha untuk menyampaikannya dengan cara yang berbeda. Nah, ini mampu saya bikin akun ini dalam kurun waktu dari 3 bulan. Ini kayaknya 2 bulan ini baru aku screenshot, karena pas 3 bulan itu justru di-ban, jadi aman banget. Jadi lumayan, likes-nya udah lumayan, dan ini ada beberapa analisa dari konten FYP yang aku miliki waktu itu. Jadi ada konten yang ada total jam tayangnya itu sampai 2.528 jam. Nah, bayangin tuh kalau misalkan konten viral tuh bisa selama itu orang atau sebanyak itu orang yang nonton konten kita.
Nah, apalagi kalau seandainya waktu itu sebelum di-ban dan jual di dalam akun saya ini sebenarnya potensinya besar banget, tapi waktu itu saya belum berjiwa belum memiliki produk sendiri, dan itu yang saya emankan juga. Mungkin di waktu yang akan datang saya akan memulai lagi. Tapi sebenarnya kenapa alasan saya untuk tidak memulai akun TikTok lagi, karena sebenarnya sudah ada, cuma memang arahnya belum tidak seperti yang ini. Jadi bagaimana kok saya akhirnya bisa viral itu karena dalam sehari itu saya minimal 1 konten, bahkan dalam sehari itu bisa 3 konten. Jadi setiap hari itu harus rajin upload gitu loh. Dengan rajin upload, dengan konten yang mirip, yang memiliki yaitu tadi yang telah saya sampaikan bahwa brand-nya itu pastikan itu sama gitu loh. Pesan yang ingin kita sampaikan di dalam konten kita itu sama gitu loh. Jadi kalau seandainya saya bikin konten joget, nggak mungkin bisa viral, nggak mungkin bisa masuk FYP dalam akun saya yang ini yang akhirnya ke-ban. Jadi sebenarnya apa sih yang bikin akun saya ini ke-ban, kok bisa ke-ban? Nah, ternyata ada hal-hal yang harus kita pelajari, yaitu community guidelines, yaitu aturan-aturan di dalam TikTok itu sendiri yang akhirnya nggak boleh kita lakukan. Dan waktu itu saya memberitakan sebuah informasi, yaitu terkait Afghanistan waktu itu. Nah, jadi ini bisa kalian lihat bahwa konten terakhir yang saya screenshot di sini adalah Afghanistan has fallen. Nah, sebenarnya ada banyak konten setelah itu yang masih banyak sebenarnya, sampai follower saya itu sekitar hampir 5.000, hampir menyentuh 5.000 dengan konten yang aku dari akun ini, tapi akhirnya ke-ban ya itu. Jadi memang kita harus memperhatikan aturan-aturan yang ada di sosial media itu sendiri. Nah, untuk kedepannya mungkin saya berencana untuk membuat sebuah konten seperti ini lagi, tapi sekarang mungkin saya memiliki prioritas lain yang nggak bisa serajin dulu. Akhirnya ya udahlah. Nah, oke, mungkin boleh di next. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang kita butuhkan untuk menjadi seorang konten kreator di tahun 2022 itu sebenarnya biayanya nggak mahal sama sekali, sangat mudah. Kalau misalkan dulu kita di zaman YouTube itu kita harus memiliki kamera yang bagus karena kualitas akan selalu dilihat. Terus kita harus memiliki mic, terus kita harus memiliki lighting yang mahal dan sebagainya macamnya. Ternyata sekarang itu kita nggak butuh semua itu. Sangat murah. Bahkan tanpa alat ini pun sebenarnya bisa, hanya dengan HP kita sendiri itu sebenarnya bisa. Ini hanya alat-alat yang menunjang untuk kebutuhan konten itu sendiri itu. Seperti kayak lighting ini, ring light mahal teman-teman. Jadi hanya 97.000 kalian bisa dapat ring light udah sama tripodnya. Jadi dengan harga segitu, lalu ada mic Boya ini untuk membuat suara kita menjadi lebih halus. Kita ingin merekam sebuah konten. Jadi sebenarnya untuk menjadi seorang konten kreator di masa digitalisasi ini itu sangat mudah dan tidak mahal. Jadi total biayanya untuk nilai dibutuhkan untuk video kita bisa menfilm. Nah, itu kita harus memudahkan lighting itu. Terus tentunya mic ini juga untuk kalian dengar ternyata udah halus. Nah, itu sebenarnya kalian juga udah gunain headset kalian itu sendiri. Jadi total biaya untuk jadi content creator sangat minim sekali di waktu sekarang ini. Hanya 200 yang saya sudah sampaikan, dan berdasarkan pengalaman saya sendiri, saya sudah mencoba di dalam akun saya sendiri yang waktu itu akhirnya ke-ban, dan bisa viral dengan mudah dengan sebuah brand tertentu. Materi yang saya bisa sampaikan
hanya seperti itu. Jadi itu tadi misalkan kalau misalkan kalian mau mampir ke dalam, kalau saya sekarang fokusnya ke Instagram ya. Jadi memang saya masih belum arahkan ke TikTok lagi, belum rajin upload di TikTok karena ada planning ke depan yang mungkin kalau misalkan kalian teman-teman udah follow dari sekarang, nanti kalian akan lihat lah pasti kok aku akan aktif lagi di TikTok. Tapi sekarang saya masih fokus di Instagram dulu untuk membangun personal brand saya sendiri. Jika teman-teman udah ngelihat di Instagram saya, memang dari dulu sampai sekarang saya itu adalah orang yang selalu bikin konten edukasi. Saya harus memberikan sebuah nilai dalam konten-konten saya. Kalau sebelumnya kalian pernah melihat TikTok saya yang light titik media, itu semua kontennya bisa dibilang 90% adalah konten edukasi, memberikan informasi, memberikan nilai kepada penonton apa yang bisa mereka dapatkan dalam konten saya. Dan akhirnya alhamdulillah dalam kurun waktu kurang dari 3 bulan bisa hampir menyentuh 5.000 followers, dan bahkan banyak ada orang yang bisa menyentuh 200.000 followers dalam waktu sebulan pun juga bisa ada, karena dia lebih rajin upload. Jadi seperti banyak saran dari berbagai konten kreator yang memang ilmunya bergerak di bidang ini, mereka kok bisa seperti secepat itu, kok bisa sampai 100.000 followers dalam waktu sebulan misalnya. Nah itu karena mereka upload tuh minimal 3 kali dalam sehari. Nah, itu yang penting sih. Jadi kita rajin upload dengan satu pesan yang sama. Kita ingin menyampaikan konten yang kita bikin ini kita bisa arahkan untuk menjual produk kita atau mengiklankan sesuatu. Jadi usahakan selama kalian membuat konten itu bisa yang tadi saya sampaikan, membuat orang ingin berinteraksi dengan kita. Nah, jadi mungkin teman-teman yang belum nge-follow Instagram saya bisa follow Instagram saya, ini Ilham Rianto 7, dan tunggu waktunya saat saya nanti akan mulai aktif di TikTok lagi. Oke, jadi mungkin sementara untuk itu saja yang materi tentang digital content marketing yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan ya mohon maaf seandainya ada kata-kata yang salah atau seandainya materi saya ini kurang sesuai dengan yang diharapkan teman-teman. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam materi saya kali ini. Mungkin bisa lanjut ke sesi tanya jawab. Oke, terima kasih. Oke, ini ada pertanyaan dari sangat mengagumkan ya. Dan juga memberi kita banyak pengetahuan. Untuk selanjutnya, agar kita dapat lebih mengetahui dan memahami terkait materi yang sudah disampaikan oleh Mas Ilham, mungkin dari teman-teman yang ada di Zoom ataupun yang sedang berada di lokasi bisa menanyakan sesuatu kepada pemateri kami. Untuk teman-teman, ini di room chat sudah ada yang bertanya, Mas. Seperti yang kita ketahui, grey content merupakan konten yang berlawanan dengan gagasan tertentu atau mempertanyakan perbedaan prinsip. Lalu, kenapa brand-brand saat ini menerapkan hal tersebut sebagai pemicu viralitas bisnis? Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu, Mas. Terima kasih. Oke, jadi seperti yang saya sampaikan bahwa memang konten viral itu ada 3 macam, yaitu white content, grey content, dan black content. Yang penting itu mereka arahnya belum sampai ke black content. Jadi kalau misalkan
sudah di black content, itu arahnya udah untuk memperburuk citra sebuah brand itu sendiri sebenarnya. Walaupun bisa memperburuk citra, itu bisa juga untuk mendatangkan traffic. Jadi sebenarnya konten yang bisa untuk memicu viralitas bisnis itu yang penting menurut saya adalah gray content adalah batasan di mana kita ingin tetap mempertahankan brand kita agar tidak terlihat buruk oleh masyarakat. Jadi kita masih bisa tetap untuk membuat sebuah konten yang sebenarnya itu berlawanan dengan gagasan tertentu atau mempertanyakan sebuah prinsip. Tetapi yang penting kita tidak arahnya untuk menjatuhkan sebuah misalkan sebuah ide lain atau brand lain. Jadi memang makanya masyarakat itu kan butuh, yang tadi saya sampaikan juga, bahwa butuh emosional, butuh rasa emosi di dalam sebuah konten. Nah, itu mungkin bisa jadi salah satu kekuatan dari konten viral itu sendiri. Jadi kalau misalkan kita bisa bikin sebuah rasa terharu, atau misalkan rasa senang, rasa sedih, kalau bisa menimbulkan sebuah rasa kepada yang nonton, itu sebenarnya kemampuan untuk viralnya itu tinggi. Jadi seandainya kita hanya nonton tanpa memberikan rasa untuk konten itu sebenarnya bisa, tapi kemungkinannya lebih besar apabila kita bisa membangun sebuah rasa emosional itu sendiri. Jadi kenapa kok brand ini menggunakan gray content justru dibandingkan white content? Ya karena itu, karena mereka merasa bahwa dengan membuat sebuah rasa emosi terhadap mereka yang nonton itu memang bisa untuk memicu untuk viralitas bisnis. Jadi memang itu yang dibutuhkan, walaupun sebenarnya bisa sepenuhnya tanpa hal itu sebenarnya bisa, tapi memang kemungkinannya untuk lebih mudah itu ya kalau memang kita lihat memang antara gray content sama black content itu justru lebih mudah untuk naik, karena masyarakat lebih suka hal-hal yang memicu mereka. Makanya satu alasan kenapa lebih banyak konten yang gray content dibandingkan white content itu sendiri. Mungkin itu semoga bisa menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Mohon maaf untuk peserta yang tidak itu bisa menonaktifkan mikrofonnya. Ini mic-nya ada yang bermasalah ya? Oke. Mungkin Ya, ada boleh teman-teman lain. lanjut, Mas. Ya, mungkin Halo, teman-teman lain. halo Halo, Mas. halo. Ini aku izin mau tanya ya. Ya, Sebenarnya tadi silakan. udah dibahas sih, cuma mau ditanyakan lagi aja. Gimana cara buat menghindari pelanggaran hak cipta atas konten digital yang kita buat? Nah, pernah nih kejadian temen aku tuh waktu bikin konten, aku lupa, itu di Instagram Stories atau YouTube, dia tuh ke take down padahal sudah mencantumkan kreditnya. Jadi tuh kayak source-nya tuh udah dicantumin tapi tetap ke take down gitu. Ya kayak akunnya Masnya tadi ke ban gitu. Nah, itu bagaimana caranya itu kita bisa menghindari hal-hal tersebut? Terima kasih. Oke. Seandainya kalau misalkan di YouTube ya, itu kan biasanya kalau di YouTube itu kenapa yang di take down itu biasanya karena klaim copyright-nya yang sangat besar kalau di YouTube. Nah, kalau di YouTube dengan klaim copyright itu sebenarnya kalau misalkan kita cantumkan di kredit itu kurang. Jadi kita harus mengklaim kalau misalkan kita sudah melakukan izin terhadap si pembuat lagu. Seandainya si pembuat lagu hanya meminta untuk
tuliskan di credits, nah itu bisa sebenarnya untuk diklaim copyright-nya sehingga bisa dimonetize konten kita yang ada di YouTube seandainya sudah bisa monetize ya. Jadi itu bisa diklaim seandainya memang konten misalkan musik yang digunakan itu sama pembuatnya boleh digunakan secara gratis, itu sebenarnya bisa diklaim. Tapi di samping itu, kalau saya sendiri, kalau untuk di YouTube, karena saya sendiri juga ngerjain ada proyek untuk buat sebuah YouTube yang lagi saya kerjakan, tapi bukan konten saya, jadi saya membuat YouTube untuk seseorang, dan untuk membuat YouTube itu saya berlangganan pada Epidemic Sound. Kalau misalkan Epidemic Sound ini agak mahal ya teman-teman, karena ini nilainya agak besar dan memang saya gunakan biaya produksi saya untuk di situ, yaitu di Epidemic Sound itu sekitar 4,3 juta. Jadi saya sarankan kalau misalkan teman-teman budgetnya belum sebesar itu, mungkin ada banyak banget musik yang gratis dan bisa digunakan, seperti di YouTube Audio itu semua gratis dan tanpa ada copyright dan tanpa ada klaim itu sendiri. Nah, kalau misalkan bagaimana cara menghindari untuk untuk tidak ke-ban atau macamnya, kembali lagi kita harus memperhatikan community guidelines, atau seandainya misalkan ada nih banyak konten yang videonya cuplikan dari sebuah film yang menggunakan pistol misalnya, itu biasanya ada adegan tembak-tembakan di dalam konten misalnya, itu kan sebenarnya melanggar community guidelines atau aturan komunitas. Nah, itu diselipkan di dalam caption utama bahwa fake gun atau senjata palsu. Nah, itu bisa untuk, karena apa ya? Ini adalah salah satu menurut saya kelemahan dari mereka nggak ngelihat keseluruhan dari konten dalam mengfilter konten itu sendiri. Kenapa ya? Karena juga ada jutaan konten yang diupload per harinya, bahkan mungkin dalam sejam itu bisa jutaan konten yang masuk, sehingga mungkin itu yang tidak dilihat dari kurang diperhatikan secara lebih mendalam dari dari TikTok itu sendiri. Jadi harus yaitu di aturan-aturan komunitas. Seperti saya sendiri, kenapa kok saya ke-ban ya, karena saya tidak memperhatikan aturan komunitas. Saya waktu itu membahas Afghanistan dengan menyebut Taliban sebagai organisasi terorisme, padahal waktu itu saya niatnya untuk mengedukasi bahwa tentang latar belakang Taliban itu sendiri, tapi justru karena saya menyampaikan Taliban itu sebagai organisasi yang dianggap sebagai organisasi teroris sama TikTok, akhirnya itu yang membuat akun saya ke-ban. Dianggapnya saya itu mempromosikan Taliban, padahal bukan, saya hanya menceritakan latar belakang Taliban itu sendiri. Nah, kesalahan saya tidak mencantumkan di caption itu educational purpose gitu. Seandainya saya mencantumkan di caption educational purpose, atau misalkan di video saya kasih tanda seru educational purpose untuk tujuan edukasi, mungkin itu akan membuat konten saya tidak ke-ban waktu itu. Nah, itu yang saya tidak pelajari, dan memang itu kalau misalkan memang kita punya pemikiran jangka panjang untuk akun kita ya, kita harus benar-benar memahami aturan komunitas itu sendiri sih. Itu sangat penting. Nah, kalau enggak ya akhirnya jadi kayak saya, karena saya tidak mempelajari dan akhirnya ya udah ke-ban, mau gimana lagi, udah mau saya coba klaim lagi ternyata nggak bisa. Ya gitu sih, semoga menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas. Oh, jadi satu lagi ya Mas, memastikan aja. Jadi misal kayak kontennya Masnya tadi, kalau shortcutnya tuh cukup dikasih caption kayak education purpose, itu udah termasuk efektif gitu ya? Efektif biar nggak ke-ban gitu. Iya. Jadi memang kalau misalkan teman-teman lihat video, seandainya kalian scrolling TikTok dan ada video yang tembak-tembakan atau berkelahi misalnya, itu fake, tulisan fake itu pasti ada, karena kalau nggak itu pasti bakalan di take down sama TikTok gitu. Jadi kalau misalkan
tanpa ada keterangan itu, yaitu tadi karena ada jutaan konten yang diupload setiap hari. Jadi untuk mengfilter itu mungkin hanya filter dari sound-nya. Di ada Taliban nih, tapi tanpa aku berikan keterangan bahwa ini adalah konten edukasi. Akhirnya itu aku dikira sebagai mempromosikan organisasi itu, padahal enggak gitu loh. Jadi mungkin dengan adanya kita keterangan bahwa ini adalah konten edukasi atau mungkin ini adalah ya itu tadi kalau misalkan cuplikan yang mengandung kekerasan atau kegiatan olahraga itu memang harus diberi keterangan kayak gitu sih. Oke, terima kasih Mas. Iya. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya lagi, silahkan. Permisi Kak, mau tanya. Ya, silahkan bertanya. Berdasarkan komposisi konten yang telah dipaparkan tadi, nah menurut Kakak Ilham itu prioritas mana antara entertaining atau engaging? Terima kasih. Oke. Jadi kalau yang saya maksud komposisi konten tuh itu maksudnya adalah satu kesatuan yang utuh ya. Jadi kebanyakan konten yang viral, seandainya misalkan kita sudah bikin sebuah konten yang menghibur, secara tidak langsung bisa membuat konten itu engaging itu sendiri. Bagaimana caranya? Itu kan kalau misalkan udah menghibur dan misalkan ada banyak yang komentar, nah itu komentar itu harus kalau bisa di reply, di like, atau ya setidaknya kita harus interaksi dengan orang yang nonton gitu loh. Misalkan kan banyak kan ada konten yang viral, terus ada yang reply, terus di reply dengan video. Itu karena apa? Itu akan membuat sebuah konten itu semakin naik lagi seperti itu. Jadi memang di dalam satu kesatuan komposisi itu pasti seandainya kita sudah menyiapkan bahwa konten ini menghibur dan juga engaging untuk memang kita kayak misalkan di dalam pembuatan konten itu adanya mana call to action. Jadi call to action itu adalah tindakan di mana seorang konten kreator itu menyampaikan untuk menyuruh sesuatu, misalnya like dan follow atau misalkan mempertanyakan sesuatu, bagaimana menurut kalian dengan ini seperti itu. Nah, itu bisa dilakukan juga, itu sebagai salah satu bentuk konten yang bisa engaging, yang bisa mengarahkan kepada yang nonton konten kita untuk bisa semakin viral itu sendiri. Oke, mungkin itu, semoga bisa menjawab. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Oke, mungkin ada yang mau nanya? Persilahkan. Dan yang ada di sini, mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada Mas Ilham?
Oke, Mas, aku mau tanya, kan itu kan tadi kan di konten kreatornya itu dibayar dengan nominal 232.750. Nah, untuk mendapatkan uang tersebut, kita itu harus banyak kan viewers atau followersnya. Gimana cara untuk dapatin viewers atau followersnya dengan cepat gitu? Terima kasih. Ya, bisa dijawab, Mas. Mohon maaf Mas, masih off mic. Maaf. Kok kemute ya? Ya, oke. Jadi ya tadi yang ditanyakan kan bagaimana saya bisa mendapatkan 235.000. Nah, itu sebenarnya bukan uang yang aku dapatkan dari konten, itu ada yang tadi saya jelaskan di dalam presentasi saya adalah itu biaya yang aku keluarin untuk bikin konten gitu. Jadi mohon maaf kalau misalkan tadi salah nangkep. Nah, tapi itu adalah biaya yang dikeluarin untuk jadi seorang konten kreator. Jadi saya sampaikan bahwa kalian sebenarnya nggak perlu uang jutaan, yang bagaimana untuk jadi YouTuber itu butuh uang jutaan untuk bisa bikin konten yang berkualitas. Tapi sekarang kalian bisa mulai dari yang paling bawah, yaitu dari sosial media, sekarang di TikTok atau di Instagram, yaitu hanya menggunakan HP kalian sendiri. Untuk menunjang kebutuhan konten, yaitu tadi pastinya butuh lighting dan butuh mic untuk memperhalus suara, dan lighting untuk menjernihkan diri kita gitu. Jadi itu adalah dua alat penunjang yang kalau misalkan kalian beli itu menghabiskan sekitar 230 ribuan gitu. Jadi nggak perlu menghabiskan biaya yang sangat besar. Untuk bagaimana untuk mendapatkan followers yang banyak dalam waktu yang cepat. Nah, tadi sebenarnya saya sudah sampaikan di dalam materi saya, maksud saya dalam materi saya kayaknya cukup merangkum bagaimana untuk bisa mencapai titik itu, dan saya sendiri juga sudah membuktikan walaupun tidak secepat konten-konten yang besar lainnya. Kayak tadi saya sampaikan bahwa ada akun, kalau misalkan kalian lihat itu ada akun bisnis bareng Bram. Nah, dia bercerita bahwa dia saat bikin konten itu sudah mendapatkan 200.000 followers dalam waktu sebulan. Itu kan luar biasa ya. Dalam sebulan dapat followers secepat itu di TikTok. Nah, kenapa kok dia bisa dapat followers secepat itu di TikTok? Dia menceritakan bahwa setiap hari itu dia konten minimal 3 kali sehari. Sebanyak itu dia bikin konten. Dan semua kontennya itu bisa bermanfaat dan berguna nggak hanya untuk anak muda, tapi juga orang-orang yang ingin memulai bisnis. Dan untuk orang-orang tua, bapak ibu yang ingin mulai bisnis, itu sangat bermanfaat. Jadi nilai edukasi yang kita berikan itu juga sangat berpengaruh terhadap meningkatnya followers kita atau membuat konten kita itu viral itu sendiri. Kalau saya sendiri waktu itu kenapa hanya bisa mencapai 5.000 followers dalam waktu 3 bulan, hampir menyentuh 5.000 followers dalam waktu 3 bulan, itu karena saya nggak setiap hari upload, tapi ada beberapa hari yang memang aku nggak kesempatan untuk bikin video. Tapi yang saya pastikan kok bisa sampai di titik itu awalnya ya karena saya setiap hari upload. Jadi dengan setiap hari upload akhirnya ada satu konten yang akhirnya viral dengan setiap hari upload itu, dan akhirnya dengan satu konten viral itu akhirnya bisa menambah followers yang lumayan, dan emang kaget sih dengan satu konten yang FYP itu bisa nambah sekitar hampir 1.000 followers dalam waktu semalam gitu. Jadi dengan satu konten yang viral itu bisa mencapai sebegitu banyak followers, itu kan luar biasa ya. Jadi itu tadi sih, memang harus kita pandai-pandai dalam membuat konten yang sesuai berdasarkan tadi beberapa penjelasan tentang materi saya, yaitu tentang kita harus membuat konten yang edukatif, dan kita harus mempertanyakan tentang konten kita itu sendiri, apakah ini
memberikan nilai kepada masyarakat, apakah konten kita ini menghibur, apakah konten ini untuk saya atau untuk menonton, kita harus memperhatikan itu juga. Jadi kita sebagai seorang yang akan membuat konten yang tujuannya untuk marketing, kita harus memperhatikan audiens kita dibandingkan diri kita sendiri, bukan kebutuhan kita, tapi kita harus memperhatikan kebutuhan dari audiens kita. Itu sih, jadi semakin audiens itu merasa kita memberikan manfaat, saya rasa juga akan semakin cepat untuk viral. Kecuali kalian di samping semua materi yang saya sampaikan ini, kalian ingin buat sebuah konten joget-joget itu, ya silakan gitu. Itu ya, tapi arahnya nanti nggak ke arah konten marketing, tapi ya untuk mencari ajang popularitas aja. Jadi tergantung jalur mana yang mau diambil untuk mencapai titik banyak followers itu sendiri. Itu sih, semoga bisa menjawab. Oke, Baik, Mas terima Junior. kasih atas pertanyaan-pertanyaan dan juga ini ada pertanyaan terakhir, Mas, dari Pinky Adela. Dari Pinky Dela, izin bertanya, apakah cara menilai grafik dari setiap sosial media itu sebenarnya memiliki algoritma yang sama dalam menentukan media promosi dan marketing, ataukah berbeda? Oke, jadi tadi saya kan sampaikan bahwa Instagram sendiri itu sebenarnya kan sekarang arahnya meniru TikTok ya, dengan Instagram Reels itu. Itu karena memang tadi saya sampaikan bahwa TikTok itu memang mampu merubah marketing modern saat ini. Bagaimana kita melihat sebuah konten itu bukan sebagai sebuah promosi atau sebuah marketing, tapi hanya sebatas kita ngelihat sebuah konten yang menghibur diri kita, yang arahnya sebenarnya memang ke sana untuk promosi atau marketing, tapi secara tidak langsung orang yang ngelihat tuh nggak melihat iklan gitu, tapi mereka melihat konten gitu. Nah, apakah setiap sosial media itu memiliki algoritma yang sama? Nggak ada yang sebagus TikTok. Jadi memang kayak Instagram Reels itu mencoba untuk meniru TikTok, tapi nggak sebagus TikTok. TikTok itu paling mudah untuk kalian bisa viral kalau seandainya memang kalian memiliki tujuan yang pasti untuk TikTok itu sendiri. Misalnya kayak ingin bikin sebuah bisnis atau bikin sebuah akun. Saya juga punya teman, kalau misalkan kalian follow itu, sebentar saya cari akun TikToknya, namanya lupa. Dia itu konten kreator yang bahas tentang apa namanya K-pop. Apa ya? Oke, nanti sebentar. Maaf ya. Aku cari. Nah, kalau misalkan ini aku tulis di ini Nopucino. Jadi dia bikin akun TikTok namanya Nopucino. Dulu kita bangunnya barengan gitu. Jadi di bulan yang sama kita bikin TikTok, dan aku dulu kayak jadiin dia kayak sebagai apa namanya? Sebagai target kompetisi, walaupun sebenarnya niatku bukan bersaing, cuma sebagai acuan bagi saya bahwa oh kalau dia bisa aku juga bisa gitu. Dan sekarang dia kalau seandainya mungkin saya nggak ke-ban akunnya, mungkin saya bisa hampir mendekati followersnya dia. Sekarang dia followersnya udah mencapai 48.000 followers. Kalau kalian lihat itu akunnya Nopucino. Jadi dulu kita juga sering sharing-sharing tentang konten. Kalau misalkan kalian lihat, ini aku share di. Kalau misalkan kalian tertarik sama konten K-pop, follow akun ini temanku. Nah, dia itu bikin akun, dulu bikinnya barengan, cuma ya karena aku ke-ban aja, akhirnya ya udahlah. Nah, ini dia pandainya dia bisa membuat konten-konten yang tentang Korea, dan di situ akhirnya dia juga udah bisa menghasilkan, alhamdulillahnya dia udah bisa menghasilkan dengan membuat konten di TikTok itu sendiri. Jadi untuk algoritmanya sebenarnya untuk TikTok itu yang paling bagus. Kalau misalkan di Facebook sama Instagram itu sebenarnya algoritmanya beda, dan mereka masih sampai saat ini masih belum ada algoritma yang sebagus TikTok ya.
Jadi memang setiap sosial media itu beda, tapi terkait konten bagaimana untuk bisa menarik viewers itu adalah seperti tadi yang saya sampaikan di dalam materi saya. Oke, mungkin itu semoga bisa menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan juga partisipasi dari seluruh peserta dan juga jawaban dari Mas Ilham. Selanjutnya di sini kita akan melihat kompilasi untuk video-video dari maupun foto dari peserta yang telah mengikuti lomba. Dari operator mungkin bisa ditampilkan. Hai, aku lagi di hutan kota Pakal nih. Sini aku mau ajak kalian buat sama-sama lihat ada apa sih di dalamnya. Yuk. Di hutan kota Pakal ini kamu bisa nemuin spot-spot menarik yang bisa jadi latar untuk foto estetik kamu loh. Di sini juga ada peternakan sapi dan domba. Ada taman bermain. Ada show K-pop juga. Di sini juga banyak pohon cemara loh. Dan masih banyak lagi.
Hutan Kota Surabaya berada di Kecamatan Pakal, tepatnya di Sidorejo 2. Biasanya pada hari Minggu di sini ramai pengunjung karena ada senam pagi dan ada juga yang jogging. Selain itu, di hutan kota ini terdapat warung dan juga tempatnya ini enak untuk digunakan bersantai. Tidak lupa, di sini terdapat juga tempat bermain untuk anak-anak. Baik, kita beranjak ke acara selanjutnya, yaitu pengumuman pemenang. Setelah proses penjurian dari Mas Ilham Rianto sendiri, telah diperoleh pemenang untuk lomba ini. Untuk juara yang ketiga, diraih oleh Instagram dengan username ni_sa. Untuk juara kedua, diraih oleh Instagram dengan username _randyhp26. Dan yang terakhir, untuk juara utama atau juara pertama, diraih oleh Instagram dengan username lisha_sn_. Untuk pemenang akan dihubungi oleh teman-teman KKN untuk penyerahan hadiah. Tak terasa kita telah sampai di penghujung acara. Sebelum menutup acara pada siang hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama sebagai rasa syukur kita, dan semoga segala ilmu yang kita dapat pada hari ini dapat membawa perubahan besar dalam hidup kita. Amin. Kepada Saudari Prithvi Anggini, waktu dan tempat kami persilahkan untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Prithvi Anggini, perwakilan dari kelompok 40 KKN Tematik UPN Veteran Jawa Timur. Marilah kita berdoa bersama-sama sebelum menutup acara seminar pada pagi hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi wasallim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi'u fi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayiat wa tarfa'una indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syaqaratil maut wa najatan minan nar wal afwa 'inda al hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة سبحان ربك رب العزة على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amin ya rabbal alamin. Semoga doa kita senantiasa didengar dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah sampai pada penghujung acara yaitu sesi dokumentasi. Kami persilahkan kepada teman-teman yang ada di sini di Balai RW 01 untuk merapat ke tengah guna melaksanakan foto bersama. Untuk yang Zoom silahkan on kamera untuk kita dokumentasikan per slide. Baik, untuk slide pertama, 1, 2, 3. Baik, untuk selanjutnya, slide kedua, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Semoga dengan adanya kegiatan Baik, untuk sesi foto bersama telah kita laksanakan. Semoga dengan adanya kegiatan seminar ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita di bidang konten kreator ataupun lainnya. Saya mewakili teman-teman KKN T40 mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan kehadiran dan partisipasi Bapak, Ibu, dan rekan semua. Tak lupa manusia tak pernah luput dari salah. Kami tim KKN kelompok 40 mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan yang mungkin tidak mengenakan di hati saudara sekalian. Saya Ilvia Azhari selaku pembawa acara sekaligus moderator pada hari Minggu ini. Mohon pamit undur diri dan terima kasih banyak atas kehadiran saudara semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk partisipasi dari teman-teman yang berada di Zoom. Untuk teman-teman bisa meninggalkan